Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. English time now with Miss Kusno. Kita jumpa lagi dalam pelajaran bahasa Inggris dengan Bu Kusno. Okay, good morning students. How are you today? Fine? Ya, alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Okay, tetap stay tune di channel YouTube ini. Silahkan simak. Ya, welcome to class. Selamat datang di kelas. Today we will study about simple and continuous. Simple and continuous tense sebenarnya sudah saya ajarkan dari sejak kelas 7, kelas 8, dan pertemuan kemarin ya. Tapi berdasarkan hasil diskusi kita, kayaknya dari kalian masih ada beberapa yang masih bingung. So, today I will explain more about that. Jadi saya akan menjelaskan lebih jauh dari materi itu. Jadi silahkan diperhatikan dan dipahami, oke? Oke, tenses simple sama tenses continuous. Apa sih yang kalian ingat tentang simple tenses sama continuous tenses? Nah, mudahnya simple tenses adalah tenses yang bentuknya sangat sederhana. Dia memiliki formulation atau rumus yang mudah sekali untuk diingat. Sedangkan continuous tenses yaitu tenses yang selalu menggunakan verbal yang bentuknya ing, verb ing, begitu ya. Jadi kalau simple adalah tenses yang rumusnya sederhana, bisa dihafalkan, mudah. Tapi kalau continuous, tenses yang ketika ada verb ing itu namanya tenses continuous. Begitu. Oke, kita mengingat-ingat lagi bahwa tenses simple itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu simple past tense. Simple past tense, past itu waktu terjadinya di masa lalu, lampau. Dia digunakan untuk kejadian di masa lampau atau menunjukkan kejadian atau kegiatan di masa lampau. Di kalimat positif, dia rumusnya subject verb 2. Kemudian tense simple yang kedua yaitu simple present tense. Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menjelaskan kejadian atau kegiatan yang terjadi di masa sekarang. Dia biasanya seperti kegiatan sehari-hari yang diulang-ulang, itu masuknya di present tense. Nah, di kalimat positif simple present tense ini adalah subjek ketemu verb 1. Mudah. Tetapi ketika subjeknya he, she, it, dia verb satunya ditambahin s atau es. Itu hanya berlaku di kalimat positif. And then the last simple yang ketiga yaitu simple future tense. Seperti kata future itu terjadi di masa depan yang belum terjadi. Nah, simple future tense ini di kalimat positifnya rumusnya hanya subject, will, dan verb 1. Itu di kalimat positif. Simple past subject verb 2, simple present subject verb 1, tetapi ketika subjeknya he, she, it, verb satunya ditambahin s atau es, dan simple future rumusnya subject, will, verb 1. Begitu ya. Okay, look at this example. Example of simple past tense. Yesterday I went to Solo. Kemarin aku pergi ke Solo. Nah, ini keterangan waktunya kemarin ya. When-nya itu verb 2 dari kata go. Kemudian, example of simple present tense. They study English. Nah, ini nggak ada keterangan waktunya, tetapi kalau nggak ada keterangan waktu ini udah jelas kalau present. Mereka belajar bahasa Inggris. She eats bread. Nah, tadi saya bilang bahwa he, she, it selalu ditambahin s atau es di kalimat positifnya. Kemudian, example of simple future tense. We will visit my grandma. We will visit. Visit juga verb 1. Seperti itu ya. Oke, setelah ke simple tense, sekarang kita ke continuous tense. Continuous tense yaitu tenses yang menyatakan sedang, verb ing. Ada 3, past continuous tense, present continuous tense, and future continuous tense. Past continuous tense itu sedang terjadi tapi di masa lampau. Rumusnya subject, was, were, verb ing. Present continuous tense benar-benar sedang terjadi sekarang. Subject, is, are, verb ing. Kemudian future continuous tense sedang terjadi tetapi di masa depan nanti. Nah, itu rumusnya subject, will be, verb ing. Ada 3 ya. Past continuous tense, present continuous tense, and future continuous tense.
Begitu. Yang membedakan to be sama auxiliary-nya. Was were kalau di past, is are kalau di present, dan will be kalau di future. Begitu. Oke, kita sekarang ke pengaplikasian rumus past continuous, present continuous, and future continuous. Oke, example past continuous. Yesterday at 10 a.m. I was studying English. Yesterday, kemarin jam 10 aku sedang belajar bahasa Inggris. Kemudian example present continuous, I'm watching television right now. Saya sedang menonton atau melihat televisi sekarang. And then example future continuous, next week at the same time I will be going to Bali. Next week at the same time, minggu depan pada waktu yang sama aku akan sedang ke Bali. Saya akan pergi ke Bali. Jadi kan perginya itu pasti sedang gitu loh. Oke? Oke, di bagian ini adalah bagian yang perlu sekali kalian perhatikan ketika kalian ketemu kata when di tengah-tengah kalimat yang artinya ketika atau saat. When berfungsi sebagai kata hubung ya. Nah, ketika ada when, itu kalimatnya terdiri dari dua kalimat. Yang satu tipenya simple, yang satu tipenya continuous. Seperti yang tertera di slide ini ya. Kemudian while. While artinya sementara itu. Dia juga berfungsi sebagai kata hubung. Tetapi ketika ada kata while atau sementara itu, dua kalimat di depan atau di belakangnya sama-sama berfungsi atau berbentuk continuous seperti di slide ini, oke? Mari kita praktekkan, oke? Nah, try and learn. Perhatikan ya. Nah, di tampilan slide ini kalian bisa lihat ada tulisan kemarin jam 5 sore aku bermain sepak bola ketika ayahku sedang menyirami bunga. Apa yang akan kalian dan di pikiran kalian terbesit apa ya ketika kalian ketemu dengan kalimat tipe ini? Pertama, pasti yang harus dilihat adalah keterangan waktunya. Kemudian yang perlu kita lihat lagi adalah kata hubung. Oke? Let's discuss and analyze. Mari kita diskusikan dan analisis kalimat itu tadi ya. Kemarin jam 5 sore aku bermain sepak bola ketika ayahku sedang menyirami bunga. Kemarin jam 5 sore itu keterangan waktunya. Ketika itu when ya. Jadi ketika when kalimatnya terdiri dari dua tipe kalimat, yang satu past, yang satu yang satu simple, yang satunya continuous. Tapi kita perlu melihat kalimatnya yang continuous itu yang depan atau yang belakang. Yang ada kata sedangnya dong. Seperti ini ya analisisnya. Oke. Oke, next ya. Kalimat ini, minggu depan pada saat yang sama, mereka sedang menari sementara aku sedang pergi dengan keluargaku. Yang dilihat adalah kata keterangannya dan kata hubungnya. Oke, kita analisis lagi ya. Minggu depan pada saat yang sama itu adalah keterangan waktunya, jadi menggunakan future. Mereka sedang menari, sementara aku sedang pergi dengan keluargaku. Kata hubungnya adalah sementara, jadi menggunakan while. Nah, tadi keterangan waktunya future. Dan while, sedang sama-sama sedang, pakainya future continuous dan future continuous. Jadinya seperti ini ya kalimatnya. Oke, summary of today's class adalah kesimpulan hari ini, yaitu when digunakan untuk penghubung dua kalimat simple dan continuous. Maksudnya bisa depannya simple, belakangnya continuous, atau depannya continuous, belakangnya simple. Yang jelas when dua kalimat yang berbeda. Kalau while sama-sama penghubung kalimat yang continuous. Begitu ya. Thank you for joining today class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Always do the best.